Prabu Arjuna Sasrabahu, Antara Kekuatan, Kebijakan, dan Karma. Episode 3. Pada episode kedua, dikisahkan bagaimana Kala Marica hulu balang Prabu Rahwana, penguasa kerajaan Alengka, dengan liciknya melakukan tipu muslihat kepada Dewi Citrawati dan para selir. Ia mengabarkan bahwa Prabu Arjuna Sasrabahu mati dalam peperangan dibunuh Prabu Rahwana, Raja Alengka. Sehingga demi bakti kepada suaminya, Dewi Citrawati dan para selir melakukan bunuh diri massal dengan menghujamkan patrem ke dadanya. Betapa terkejutnya Prabu Arjuna Sasrabahu ketika ia memasuki pesanggerahan, dijumpainya Dewi Citrawati, para selir dan dayang-dayang semuanya telah menjadi mayat, tumpang tindih tak karuan. Ia tak tahu apa yang telah terjadi sesungguhnya, hingga istri dan semua selir serta para dayang melakukan bunuh diri massal. Pada saat Prabu Arjuna Sasrabahu dalam kebingungan, dayang yang selamat telah siuman dan segera mendekati Prabu Arjuna Sasrabahu melaporkan apa yang sesungguhnya telah terjadi. Bunuh diri massal itu terjadi karena Dewi Citrawati, para selir dan dayang melaksanakan pesan Prabu Arjuna Sasrabahu yang disampaikan oleh raksasa Alengka yang menyaru sebagai punggawa istana Maespati. Saat itu murkalah Prabu Arjuna Sasrabahu. Ia bermaksud untuk bertiwikrama, membunuh Rahwana dan menghancurkan alam seisinya sebagai protes atas ketidakadilan Dewata yang telah membiarkan istri yang setia termakan bujukan Marica. Namun sebelum niat itu dilaksanakan telah muncul Batara Waruna. Dewa laut itu datang menyabarkan Prabu Arjuna Sasrabahu. Dikatakan kepada Raja Maespati tersebut bahwa apa yang menimpa Dewi Citrawati berikut para selir dan dayang merupakan cobaan Dewata yang harus diterima dengan lapang dada. Kedatangannya menemui Prabu Arjuna Sasrabahu adalah untuk membantu sang Prabu dari kesedihan dengan air sakti Tirta Mulia, semacam air penghidupan yang khasiatnya mampu menghidupkan kembali orang yang telah mati, khususnya yang mati karena terluka. Prabu Arjuna Sasrabahu menerima kebaikan hati Batara Waruna. Dengan percikan air sakti Tirta Mulia, Dewi Citrawati dapat dihidupkan kembali. Demikian pula para selir dan dayang-dayang yang jumlahnya hampir 4.000 orang. Setelah itu, Batara Waruna menjelaskan bahwa yang membuat pengkhianatan dengan memberikan laporan palsu adalah Datya Kala Marica, hulu balang setia Rahwana, yang memang cerdik dan licik. Mengetahui hal itu, Prabu Arjuna Sasrabahu bertekad akan segera mencari dan membunuh Marica, meskipun ia berlindung di balik kahyangan sekalipun. Dewi Citrawati melarangnya. Janganlah kebencian beralih menjadi balas dendam. Toh berkat bantuan Batara Waruna, ia dan semua selir dan dayang-dayang telah hidup kembali. Karena itu Dewi Citrawati meminta agar Prabu Arjuna Sasrabahu memaafkan dendamnya terhadap Marica. Demi menghormati keinginan istrinya, Prabu Arjuna Sasrabahu berjanji akan melupakan dendamnya terhadap Datya Kala Marica. Sepeninggal Batara Waruna, datang menemui Prabu Arjuna Sasrabahu Brahmana Pulasta yang sengaja turun dari pertapaan Nayaloka yang berada di kahyangan Madhyapada. Brahmana raksasa yang tingkat ilmunya sudah mencapai kesempurnaan itu adalah kakek buyut Rahwana dari garis ayah, Resi Wisrawa. Brahmana Pulaska adalah cucu Batara Sambodana yang berarti cicit Batara Sambu. Ia berputra Resi Supatma, ayah Resi Wisrawa. Kedatangan Brahmana Pulasta menemui Prabu Arjuna Sasrabahu adalah untuk memintakan pengampunan bagi cucu buyutnya, Rahwana, karena menurut ketentuan Dewata, belum tiba saatnya Rahwana untuk membicarakan kematian. Ia memang harus mati oleh satria penjelmaan Dewa Wisnu, tetapi bukan pada penjelmaannya yang sekarang, tetapi pada penjelmaan Wisnu berikutnya. Rahwana memang makhluk yang angkar murka. Memang pantas dan mati untuk menebus dosa-dosanya. Tapi bukan sekarang. Itulah ketentuan Dewata yang aku ketahui.
Karena itulah aku memohon kemurahan hati Paduka untuk membebaskan Rahwana. Berilah ia kesempatan untuk hidup dan memperbaiki perilakunya. Apapun persyaratan yang Paduka minta, aku akan memenuhinya. Kata Brahmana Pulasta, lembut menghibah. Aku juga tidak akan membunuh Rahwana sebagaimana janjiku pada Batara Narada. Apa yang aku lakukan hanyalah memberi pelajaran pada Rahwana agar ia menyadari bahwa di jagat raya ini masih banyak titah lain yang dapat mengalahkannya, meski tidak berkuasa untuk membunuhnya. Kalau aku membebaskan Rahwana, jaminan apa yang bisa Sang Bagawan berikan padaku? Jaminanku, aku berjanji, Rahwana akan tunduk pada Paduka dan mau mengubah sifat angkara murkanya. Aku yakin Rahwana bersedia menyerahkan negara dan tahta Alengka kepada Paduka dan menjadikan Alengka sebagai negara bagian Maispati. Sebagai ketidakseimbangan kemurahan hati Paduka memperoleh Rahwana, aku bersedia menghidupkan semua prajurit Maispati yang mati dalam peperangan. Kata Brahmana Pulasta. Menghargai permintaan Brahmana Sakti yang tingkat hidupnya sudah setara dengan dewa itu, Prabu Arjuna Sasrabahu memenuhi apa yang menjadi keinginan Brahmana Pulasta. Rahwana segera terlempar dari ikatan rantai yang membelit sekujur tubuhnya. Begitu terbebas, Rahwana langsung duduk bersimpuh di hadapan Prabu Arjuna Sasrabahu. Sambil menyembah, ia menyatakan taubat dan berjanji tidak akan melakukan kejahatan lagi. Rahwana juga menyatakan persetujuan pada Prabu Arjuna Sasrabahu dan rela menyerahkan tahta dan kerajaan Alengka dalam kekuasaan Raja Maispati dan bersedia menjadi Raja Taklukan. Prabu Arjuna Sasrabahu menerima pertobatan Rahwana. Namun ia tak menghendaki tahta dan negara Alengka. Ia hanya menasehati dan meminta Rahwana untuk memerintah dengan adil dan memanfaatkan kekayaan negara untuk kepentingan rakyatnya, bukan untuk kepentingan diri sendiri dan keluarganya. Brahmana Pulasta pun memenuhi janjinya. Dengan mantra saktinya, ia berhasil menghidupkan kembali semua prajurit Maispati yang tewas dalam peperangan, kecuali Pati Suwanda. Inilah yang membuat sedih Prabu Arjuna Sasrabahu. Ketika ia menanyakan hal itu kepada Brahmana Pulasta, sang Brahmana menjelaskan bahwa kematian Pati Suwanda sudah mencapai kesempurnaan sesuai takdir hidupnya. Ia membahas ajalnya sesuai dengan karmanya terhadap Sukasrana, adiknya. Kalau aku paksakan untuk menghidupkan kembali Rai Paduka Pati Suwanda, berarti aku nekat melanggar kehendak Sang Maha Pencipta. Aku juga telah melanggar niat luhur Sukasrana. Karena arwah manusia suci itu belum mau masuk ke sorga loka tanpa bersama-sama arwah kakaknya Pati Suwanda, kata Brahmana Pulasta menegaskan. Prabu Arjuna Sasrabahu akhirnya dapat menerima penjelasan Brahmana Pulasta dan merelakan kematian Pati Suwanda. Begawan Pulasta berjanji bahwa buyutnya Prabu Dasamuka tidak akan berani mempermainkan Prabu Arjuna Sasrabahu lagi, tidak akan melawan lagi. Prabu Dasamuka menyanggupi dan minta ampun pada Prabu Arjuna Sasrabahu. Oleh Prabu Arjuna Sasrabahu, maka Dasamuka pun dilepas dan diserahkan kepada Begawan Pulasta. Sepeninggal Brahmana Pulasta dan Rahwana, pancaka atau api pembakaran mayat segera disiapkan untuk menyempurnakan jasad Pati Suwanda. Selesai upacara pembakaran jenazah Pati Suwanda, mereka kembali ke ibu negeri Maispati. Sejak peristiwa tersebut, negeri Maispati tumbuh menjadi negara adidaya dan adikuasa. Kejayaannya merambah sampai lebih dari 3 persimpangan isi jagat raya. Prabu Arjuna Sasrabahu sendiri dikenal sebagai raja yang gung binatara atau maha besar dan maha berkuasa. Hampir seluruh raja di jagat raya secara sukareta tunduk dan hormat kepadanya. Kebahagiaan Prabu Arjuna Sasrabahu dilengkapi pula dengan kebahagiaan keluarganya. Dari pernikahannya dengan Dewi Citrawati, Prabu Arjuna Sasrabahu berputra Raden Ruryana.
Oleh ayahnya, sejak kecil Raden Ruryana dididik dalam berbagai ilmu, baik ilmu tata kenegaraan maupun ilmu jaya kawijayan. Hal ini karena dialah satu-satunya pewaris tahta dan negara Maespati. Merasa tak ada lagi lawan yang berarti dan tak ada lagi gangguan yang mengancam negara Maespati dan negara-negara sekutunya, kehidupan selanjutnya dari Prabu Arjuna Sasrabahu lebih banyak digunakan bersenang-senang, memanjakan istri, para selir, dan putra-putranya. Karena tugas utamanya di Madhyapada sudah selesai, Dewa Wisnu keluar dari tubuh Arjuna Sasrabahu dan menitis pada Rama Bhargawa, putra bungsu dari 5 bersaudara putra Resi Jamadagni dan Dewi Renuka, Raja Negara Kanyakawaya yang hidup sebagai Brahmana di pertapaan Daksinapata. Rama Bhargawa sedang melaksanakan sumpah balas dendamnya, ingin membunuh setiap satria yang dijumpainya. Sumpah itu terlontar sebagai akibat dari perbuatan Prabu Citrarata yang telah menodai ibunya, Dewi Renuka, serta perbuatan Raja Hehaya yang telah menghancurkan pertapaan Daksinapata dan membunuh Resi Jamadagni, ayahnya. Atas anugerah Dewata, sesuai doa dan permohonan ayahnya, Resi Damadagni, Rama Bhargawa hanya akan mati oleh perantaraan titisan Dewa Wisnu. Karena itu, setelah ia lama malang melintasi membunuh para satria dan merasa telah bosan hidup, ia berusaha mencari satria penjelmaan Dewa Wisnu untuk meminta mengantarkan kembali ke alam kelanggengan. Karena itu ketika dalam pengembaraannya, ia bertemu dengan seorang Brahmana yang menceritakan bahwa Dewa Wisnu menitis pada Prabu Arjuna Sasrabahu. Rama Parasu berusaha mencari Prabu Arjuna Sasrabahu. Beberapa tahun kemudian, Prabu Arjuna Sasrabahu dan Rama Parasu saling bertemu di sebuah hutan. Saat itu, Prabu Arjuna Sasrabahu sedang melakukan perburuan di hutan. Seperti biasa, setiap melakukan perburuan, Prabu Arjuna Sasrabahu selalu mengajak serta Dewi Citrawati, semua para selir, para dayang, dan para raja sekutunya. Ikut serta dalam rombongan tersebut ratusan prajurit pengawal dan para kerabat kerajaan Maespati lainnya. Sehingga kegiatan perburuan tak mengubahnya kegiatan wisata keluarga besar kerajaan Maespati. Penghadangan yang dilakukan oleh Rama Parasu sangat mengembirakan hati Prabu Arjuna Sasrabahu. Perawakan Rama Bhargawa yang tinggi besar, kekar, dan itu dengan 2 pusaka kapak dan Bhargawastra, memberikan harapan besar di hati Arjuna Sasrabahu bahwa yang menghadangnya ini adalah penjelmaan Dewa Wisnu. Pada saat itu, Prabu Arjuna Sasrabahu telah menyadari Dewa Wisnu telah meninggalkan dirinya. Karena itu, ia pun ingin mati melalui perantaraan Dewa Wisnu. Rama Bhargawa menceritakan kisah hidup petualangannya sejak meninggalkan pertapaan Daksinapata setelah perabukan jenazah ayahnya, Resi Damadagni, hingga ia bertemu dengan Prabu Arjuna Sasrabahu. Lam merasa bimbang dan keraguan akan dharma yang telah dijalankan Resi Pulasta, kakek Rahwana selama ini. Karena itu, tujuannya kini hanyalah mencari penjelmaan Dewa Wisnu, sebab hanya Dewa Wisnu yang dapat mengantarkannya ke nirwana. Itulah paduka yang hamba cari selama ini, kata Rama Bhargawa. Mengapa Tuan mengira hamba sebagai penjelmaan Dewa Wisnu? Tanya Prabu Arjuna Sasrabahu. Tanda-tanda keagungan ada pada paduka, jawab Rama Bhargawa. Tuan juga seorang yang agung budi. Menurut pendapatku, Tuanlah satria Brahmana berwatak dewa. Karena Tuan telah melaksanakan dharma dan kesejahteraan dunia dan umat manusia. Siapa lagi yang mampu melakukan hal tersebut selain Dewa Wisnu? Kata Arjuna Sasrabahu. Oh, sekiranya kata-kata Tuan benar, apa perlu hamba mencari Dewa Wisnu? Kata Rama Bhargawa. Jadi, Tuan tetap mengira akulah penjelmaan Dewa Wisnu? Tanya Prabu Arjuna Sasrabahu. Iya, sebab paduka bisa bertriwik Rama. Sekiranya aku mengatakan tidak, lalu apa yang akan Tuan lakukan? Akan hamba paksa paduka melepaskan senjata cakra, sebab hanya senjata Dewa Wisnu yang dapat menembus dada hamba. Jawab Rama Bhargawa tegas. Sekiranya senjataku tidak dapat menembus dada Tuan, lalu apa yang akan Tuan lakukan? Tanya Prabu Arjuna Sasrabahu.
Paduka akan hamba bunuh. Dengan Bargawastra Paduka pasti terbunuh karena hanya Dewa Wisnu yang dapat menahan keampuhannya, kata Ramaparasu penuh keyakinan. Prabu Arjuna Sasrabahu tersenyum. Dalam hati ia berdoa, mudah-mudahan Bargawastra dapat menembus dadanya, dan inilah yang ia cari selama ini. Mereka kemudian sepakat untuk mengadu kesaktian. Mereka kini telah siap tempur. Karena masing-masing tak ada niat untuk menggelak hantaman senjata lawan, mereka berdiri hampir berhadap-hadapan. Ramaparasu menimbang-nimbang Bargawastra, sedangkan Prabu Arjuna Sasrabahu memegang senjata cakra yang berbahaya. Dengan teriakan panjang, keduanya siap melepaskan senjata pemusnahnya masing-masing. Prabu Arjuna Sasrabahu memegang senjata cakranya. Semenjak bersiaga, tidak ada niat sedikit pun untuk melepaskan senjata cakra karena takut akan menembus dada Ramaparasu. Sebaliknya, Ramaparasu melepaskan senjata Bargawastra dengan sungguh-sungguh. Senjata ampuh itu menyibah udara menembus dada Prabu Arjuna Sasrabahu yang segera rebah ke tanah. Dengan berbisiknya Arjuna Sasrabahu berkata, "Oh, Dewata Agung, hamba menghaturkan terima kasih yang tak terhingga. Sudahkah tunjukkan aku kini, dialah sesungguhnya penjelmaan Dewa Wisnu setelah aku." Walau bersimbah darah, wajah Arjuna Sasrabahu menunjukkan kepuasan batin yang dalam karena akan mati dengan hati ikhlas dan puas. Rama Bargawa yang menyaksikan kejadian itu sangat terkejut. Ia segera berlari dan memeluk tubuh Prabu Arjuna Sasrabahu. Hai, tidak mungkin, tidak mungkin. Paduka berkhianat. Paduka sengaja tidak melepaskan senjata cakra, kata Ramaparasu menggugat. Sambil menahan rasa sakit, Prabu Arjuna Sasrabahu berujar, "Sudah kukatakan tadi, tiada senjata apapun di dunia ini yang dapat menembus dadaku kecuali senjata Dewa Wisnu yang dilepaskan oleh Dewa Wisnu sendiri. Jadi jelas sudah, Tuan memang penjelmaan Dewa Wisnu." Saat itu muncul perasaan gusar dan kecewa pada Rama Bargawa begitu mengetahui Prabu Arjuna Sasrabahu bukan penjelmaan Dewa Wisnu. Menganggap bahwa Prabu Arjuna Sasrabahu tidak ada artinya lagi dia, tak ubahnya ribuan satria lain yang telah dibunuhnya, maka Rama Bargawa berkata lantang, "Baginda telah menipu saya." Setelah itu, Ramaparasu pergi meninggalkan jasad Prabu Arjuna Sasrabahu. Sepeninggal Ramaparasu, jasad Prabu Arjuna Sasrabahu diangkat oleh Prabu Kalinggapati dan Prabu Soda dibawa ke Pesanggerahan. Gelombang tangis dan hujan air mata seketika meledak dan terjadi di Pesanggerahan karena Dewi Citrawati beserta semua selir Prabu Arjuna Sasrabahu yang berjumlah 2.000 orang beserta para dayang yang jumlahnya hampir 4.000 orang itu nangis bersama-sama. Persiapan pembakaran jenazah segera dilakukan oleh Prabu Kalinggapati, Prabu Soda, dan para raja lainnya. Arena pembakaran dipersiapkan sedemikian luas. Ribuan ton kubik kayu telah disiapkan. Inilah arena dan upacara pembakaran mayat yang terbesar yang pernah ada di jagat raya. Karena bukan hanya jenazah Prabu Arjuna Sasrabahu yang akan dibakar, tetapi Dewi Citrawati dan para selir akan ikut Belapati terjun ke dalam pancaka atau api pembakaran jenazah. Pudarnya nyala api membara bukan hanya sekedar akhir hidup dan kejayaan Prabu Arjuna Sasrabahu, kejayaan negara Mayasepati. Akhir kisah akan diikuti dengan kisah-kisah lainnya di mana di dalamnya selalu ada kesetiaan, pengabdian, kejayaan, pengorbanan, dan karma yang terus mengikuti sepanjang sejarah. Secara keseluruhan, kisah Arjuna Sasrabahu memberikan pelajaran berharga tentang bagaimana menggunakan kekuatan dan kekuasaan secara bijak, pentingnya kesetiaan, kepemimpinan, mencari ilmu, menjauhi keserakahan, serta perlunya pengendalian diri dalam menghadapi berbagai kehidupan. Sekian, sobat semua, semoga tayangan ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, dan komentarnya, serta bunyikan lonceng agar sobat semua mendapatkan notifikasi video-video saya selanjutnya. Salam.